Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Junita dari Prodi Sarjana Gizi tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan payudara. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini meliputi organ oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Nah, fungsi utama dari sistem reproduksi wanita ini adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan dan sebagai tempat berkembangnya janin. Alat reproduksi wanita ini terdiri dari yang pertama, ovarium atau indung telur. Nah, yang kedua, tuba Fallopi atau opiduk. Yang ketiga, uterus atau rahim, dan yang keempat, vagina. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan dulu apa itu ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur merupakan organ penghasil sel telur atau ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Fungsi dari hormon estrogen ini untuk mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul pun membesar. Lanjut, alat reproduksi wanita yang kedua, tuba Fallopi atau opiduk, yaitu saluran telur yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, pembuahan tersebut adalah proses peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Alat reproduksi wanita yang ketiga, uterus atau rahim, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Nah, di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ini berada di bagian depan rahim dan menonjol ke dalam vagina. Nah, serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Nah, pada saat ovulasi, mukus akan menjadi banyak, elastis, licin. Dalam hal ini, bisa membantu sperma untuk mencapai uterus. Nah, di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium atau lapisan dalam rahim, yaitu tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Nah, lanjut, alat reproduksi wanita yang keempat, vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran. Fungsi dari vagina ini untuk mengeluarkan darah menstruasi dan tempat masuknya sperma. Teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara. Payudara merupakan jaringan yang ada pada dua sisi dada, yang berada di atas otot pektoral dan melindungi ligamen serta jaringan ikat. Nah, payudara wanita yang sehat terdiri dari 15-20 lobus, sedangkan yang terdiri dari lobulus memiliki ukuran yang kecil atau bisa disebut kelenjar mamari yang bertanggung jawab menghasilkan susu pada wanita menyusui. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari anatomi payudara. Yang pertama, jaringan lemak atau adiposa, yang merupakan salah satu unsur pembentuk utama payudara. Nah, jaringan lemak atau adiposa ini tidak hanya terdapat pada payudara, tetapi juga terdapat pada buah dada. Nah, bagian anatomi payudara yang kedua, areola. Areola merupakan daerah berwarna gelap yang mengelilingi puting susu. Nah, pada areola terdapat kelenjar-kelenjar kecil yang disebut kelenjar Montgomery. Fungsi dari kelenjar Montgomery ini yang menghasilkan cairan berminyak untuk menjaga kesehatan kulit di sekitar areola. Bagian anatomi payudara yang ketiga, puting susu atau papila. Nah, puting susu ini terletak di bagian tengah areola. Sebagian besar terdiri dari serat atau polos. Nah, fungsi dari puting susu ini untuk membantu puting agar bisa terbentuk saat distimulasi. Bagian anatomi payudara yang keempat, duktus. Duktus merupakan bagian anatomi payudara berupa saluran yang menghubungkan lobus dan lobulus. Nah, fungsi dari duktus ini untuk menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Bagian yang terakhir, alveoli. Alveoli berada di ujung saluran payudara. Alveoli tempat memproduksi ASI. Nah, bentuk dari alveoli ini seperti kantong-kantong kecil yang berjumlah ratusan. Baiklah teman-teman, hanya inilah yang bisa saya sampaikan tentang anatomi payudara dan juga sistem reproduksi wanita. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.